Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya, maupun tingkat SMA. Bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, nanti kita bahas 4 soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Nah, langsung saja ya untuk nomor 1. Misalkan gini, saya punya soal ini ya. X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, yang dimaksud cara memfaktorkan itu adalah bentuk persamaan kuadrat ini, yang bentuk kuadrat ini, itu kita faktorkan. Seperti pada perkalian, misalnya kita punya faktor dari 12, itu adalah bisa 3 kali 4 gitu ya. Bisa 2 kali 6 gitu ya. Nah, pada persamaan kuadrat itu sama ya. Cara menyelesaikannya salah satunya dengan cara memfaktorkan. Oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kalau memfaktorkan, itu langkah pertama kita buat bentuk dua perkalian suku-suku gini ya. Nah, di sini kita tulis X, di sini kita tulis X. Nah, sebetulnya yang akan kita selesaikan itu adalah mencari bilangan-bilangan yang akan dimasukkan ke sini. Gitu ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah bilangan ini kalau dikalikan hasilnya 10. Perhatikan, hasilnya 10. Kalau dijumlah hasilnya adalah 7. Gitu ya. Nah, berarti syaratnya itu adalah itu. Dikalikan hasilnya 10. Dijumlahkan 7. Nah, langkah paling mudah supaya kita cari pasangan bilangan yang dikalikan 10. Misalnya kita cari 1 dan 10. Gitu ya. 1 kali 10, 10 ya. Kemudian berapa? 2 kali 5. Coba ada lagi gak? Sudah ya, cuma ini ya. Nah, berikutnya kita pilih di antara dua ini yang dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, mana di antara dua ini yang dijumlahkan 7? Ya, ini ya, 2 dan 5 ya. Artinya plus 2 dan plus 5. Nah, baru kita menemukan ini, kita masukkan ke sini. 2 dan 5. Plus 2 dan plus 5. Berarti kita tulis di sini plus 2, kemudian sini plus 5. Gitu ya. Nah, kemudian kan ada perkalian. X plus 2 dan X plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari nilai X-nya yang memenuhi. Jika ada perkalian P dan Q sama dengan 0, maka solusinya adalah P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Berarti kalau di sini bentuknya seperti ini, maka solusinya adalah yang pertama ini. X plus 2 sama dengan 0. Gini ya. Atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, kapan dia 0? Untuk ini dulu ya. Yang pertama ini adalah X sama dengan minus 2. Kemudian di sini X sama dengan minus 5. Gitu ya. Nah, jadi solusi untuk soal yang pertama itu adalah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan minus 5. Gitu ya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Misalkan saya punya ini, persamaan kuadrat X kuadrat, gitu ya, ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkannya, kita tulis dulu ini, gitu ya, kita tulis dulu, taruh huruf X, di sini taruh huruf X. Nah, kita akan mencari bilangan-bilangan di sini. Syaratnya apa? Perhatikan, kalau tadi itu dikalikan 10. Nah, hati-hati, kalau di sini dikalikan adalah ini, hati-hati, ada tanda minusnya. Berarti kalau dikalikan, itu hasilnya adalah minus 15. Kalau dijumlah 2. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita kalikan pasangan-pasangan yang dikalikan hasilnya minus 15. Misalnya saya punya 1, di sini minus 15. Gitu ya. Ada 3, di sini minus 5, gitu ya, atau minus 3 dan 5, gitu ya,
Atau berapa lagi? Ya, minus 1 dan 15. Coba kita cari pasangan bilangan ini yang hasilnya adalah 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Coba kita cari di sini, berarti ini ya. Minus 3 dan 5. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, jadi ini kita tulis di sini. Yang pertama adalah minus 3. Kemudian di sini adalah plus 5. Gitu ya. Nah, caranya sama. Kapan dia 0? Ketika X min 3 sama dengan 0, atau X plus 5 itu sama dengan 0. Di sini diperoleh X sama dengan 3. Gitu ya. Di sini X sama dengan minus 5. Nah, jadi solusi untuk soal yang nomor 2 atau akar-akar persamaan yang nomor 2 itu adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 5. Oke ya, paham? Nah, sekarang nomor 3. Coba, nomor 3 saya punya ini. X kuadrat dikurangi 12X, gitu ya, ditambah 20, misalkan gini ya, sama dengan 0. Berarti kita tulis dulu di sini X, gitu ya. Kemudian di sini X sama dengan 0. Coba kita cari pasangan bilangan ya untuk mengisi ini. Dikalikan hasilnya 20. Nanti dijumlahkan hasilnya adalah minus 12. Misalnya saya punya ini 1 dengan 20. Ada lagi 2 dengan berapa? 10. Oke. 4 dengan 5. Ada lagi? Ya, negatif-negatif ya. Minus 1, minus 20. Kemudian minus 2, minus 10. Gitu ya. Kemudian berapa lagi? Ya, minus 4, minus 5. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari pasangan ini yang dijumlahkan. Hasilnya minus 12. Coba kita cari yang hasilnya minus 12. Ini ya, minus 2, minus 10. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 12. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ya, sekarang coba perhatikan. Kalau sudah ketemu, berarti di sini saya tulis ini minus 2, di sini minus 10. Gitu ya. Nah, kapan dia 0? Ketika X min 2 sama dengan 0, atau X minus 10 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 2, oke ya. Di sini X sama dengan 10. Oke, paham? Jadi untuk solusi soal yang nomor 3 itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 10. Gitu ya. Oke, soal terakhir. Soal nomor 4 ya, saya punya ini X kuadrat dikurangi 4X, gitu ya, dikurangi 21 sama dengan 0. Caranya sama, kita buat ini dulu, gitu ya. Di sini kasih X, di sini kasih X, tinggal mencari pasangan ini. Coba sekarang kita cari pasangan bilangan yang dikalikan. Tadi di sini dikalikan adalah minus 21 ya, minus 21. Misalnya 1 dengan minus 21. 3 dengan minus 7. Atau dibalik minus 3 dengan 7. Gitu ya. Atau minus 1 dengan 21. Coba kita cari pasangan bilangan ini jika dijumlahkan hasilnya minus 4. Coba kita cari, dijumlahkan minus 4. Oke, yang ini ya, 3 dan min 7. Oke, setelah kita menemukan, kita taruh sini plus 3 dan min 7. Plus 3, kemudian ini minus 7. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini terjadi 0 ketika X plus 3 sama dengan 0, atau X min 7 sama dengan 0. X sama dengan minus 3, gitu ya. Di sini X sama dengan 7. Oke ya, begitu. Sudah paham ya cara menyelesaikan persamaan kuadrat.
Ya, demikianlah tutorial tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.